Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semuanya. Pada hari-hari ini di sekitar hari Paskah, tema besar dari firman Tuhan adalah bahwa kebangkitan Kristus merupakan kunci daripada pengharapan kita. Itu sebabnya saya ajak membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Di sana judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan intinya dalam kisah itu demikian, yaitu bahwa pada suatu hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ada rasa kesepian dalam hati murid-muridnya. Lantas Petrus sebagai murid yang paling dituakan, dia berkata, saya mau menangkap ikan. Dan semuanya murid-murid yang ada pada waktu itu berkata, aku mau ikut. Tetapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hati mereka sedih. Tetapi tiba-tiba mereka melihat ada seseorang di pinggir pantai. Dan bertanya kepada mereka, hai anak-anak, adakah ikan padamu? Lantas mereka menjawab tuh, kami sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Lantas orang yang berdiri di pinggir pantai itu yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Maka mereka menurut, dan ketika ditarik mereka tidak bisa menariknya, saking beratnya, saking banyaknya ikan-ikan. Lantas Yohanes berkata, itu Tuhan itu. Petrus langsung dia memakai pakaiannya dan dia menyebur ke laut dan berenang untuk menghadap kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan itu bahwa mereka melihat di depan Tuhan Yesus itu sudah ada perapian arang yang di atasnya terpangganglah roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, maukah kalian membawa beberapa ekor ikan untuk dipanggang juga di sini? Maka mereka pun menurut. Dan ditulis di dalam catatan tersebut, mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi dari pembacaan itu maka kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu memberi pemeliharaan ganda kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Pemeliharaan yang pertama adalah mereka berusaha untuk menangkap ikan. Dan pemeliharaan yang kedua yang tampaknya jauh lebih penting, yaitu bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, itu sebabnya di dalam kitab 1 Tesalonika pasal
yang ke-5 ayat 23 bunyinya demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi dalam doa Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, menyatakan bahwa ada suatu doa harapan, bahkan kepastian bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu terpelihara dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dari sini maka timbul suatu pengertian bahwa manusia itu sebetulnya merupakan makhluk yang terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur tubuh, unsur jiwa, dan unsur roh, yang disebut dalam bahasa teologianya sebagai trikotomi. Sebab ada juga paham dikotomi yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri hanya dari 2 unsur, yaitu badan dan nyawa. Jadi makhluk hidup itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan tidak berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan itu memang dikotomi mereka. Mereka punya wujud, punya tubuh, dan punya jiwa atau nyawa. Tetapi sesungguhnya kita tidak sama dengan mereka. Sebab kita ini trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya dalam ayat yang kita baca ini tadi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, jadi dalam kitab Yohanes pasal 21 tadi, saudara-saudara, dicatat di sana tentang pemeliharaan Allah. Manusia memang boleh berusaha, tetapi Allah sudah menyediakan apa yang dibutuhkan. Tanpa lebih dulu meminta ikan-ikan dari para murid, Tuhan Yesus sudah memanggang ikan dan roti. Jadi apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus di pinggir pantai jauh lebih lengkap daripada apa yang mereka peroleh murid-murid itu dari dalam laut. Itu pun karena berkat firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus itu memberikan pemeliharaan lengkap kepada kita. Itu pada hakikatnya demikian. Memelihara kepada tubuh kita, memelihara kepada jiwa kita, dan memelihara kepada roh kita.
Tiga-tiganya dipelihara semua. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Pemeliharaan atas tubuh kita berupa kebutuhan makanan dan minuman, juga berupa kesehatan, dan juga yang tidak kalah penting sekali yaitu kebangkitan. Tubuh kita di kemudian hari apabila sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, kalau manusia tidak dibangkitkan kan sama saja dengan ayam. Ayam disembelih, digoreng, dimakan, ya sudah habis, sudah masuk lewat mulut dan keluar ke jamban, saudara-saudara. Tapi manusia tidak demikian, saudara-saudara. Manusia pada akhirnya tubuhnya dibangkitkan kembali. Saudara-saudara sekalian, kebutuhan jasmani kita dicukupi oleh Tuhan. Makanan dan minuman dicukupi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak engkau makan dan minum. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak mempunyai lumbung, tetapi mereka semua dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Lihatlah juga bunga-bunga di taman yang tidak memintal dan tidak menenun, tetapi Raja Salomo dalam segala kemewahannya tidak mengenakan pakaian seindah bunga-bunga itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan pasti memberkati kebutuhan kita. Sandang pangan dicukupkan oleh Tuhan. Sebab itu janganlah khawatir tentang apapun juga. Juga kesehatan, saudara-saudara. Ini kebutuhan fisik kita adalah kesehatan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28, datanglah kepadaku kamu sekalian yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Juga di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada akal pikiranmu sendiri. Percayailah kepada Tuhan yang akan menuntun segala lakumu. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kesehatan kita dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga nanti kematian kita juga dipelihara oleh Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah makanan yang benar-benar makanan, dan darahku adalah minuman yang benar-benar minuman. Jadi perhatikan saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus memberi pemeliharaan kepada tubuh kita selengkapnya. Ketika kita masih hidup sampai ketika kita sudah meninggal dunia. Percayalah. Haleluya. Di depan kita sudah bicarakan tentang pemeliharaan Allah terhadap tubuh kita. Sekarang kita mau meyakinkan diri kita dengan firman Allah tentang pemeliharaan Allah bagi jiwa kita. Jiwa ini
ada di dalam darah, dan jiwa ini adalah nyawa. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan dilarang makan darah. Ada ayat-ayat yang menunjukkan baik dalam kitab Imamat maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15. Nah, jadi jiwa ini adalah unsur daripada hidup manusia yang menyangkut kepada pikiran, kepada emosi, kepada perasaan. Dan jiwa ini adalah menyangkut panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pengecap. Jadi merupakan indera yang kita miliki itu adalah jiwa. Nah, Tuhan Allah berkenan untuk memelihara jiwa kita. Jadi pikiran kita dipelihara sehingga baik, seperti yang tertulis di dalam kitab atau surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, ini adalah jiwa. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan pemeliharaan Allah terhadap jiwa kita. Sangat indah sekali, saudara-saudara. Selanjutnya dalam ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini adalah pemeliharaan Allah bagi jiwa kita, supaya kita mengalami damai sejahtera. Di dalam Kolose pasal 3, di sana ada yang boleh saya katakan sebagai sambungannya. Ayat yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan, saudara-saudara, indah sekali pemeliharaan Tuhan terhadap jiwa kita.
Oleh sebab itu tidak usah khawatir saudara-saudara. Yang penting berdoa, sembahyang. Gantinya khawatir adalah berdoa. Nanti apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melebihi segala pikiran dan perasaan akan dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, pikiran kita harus terarah kepada perkara-perkara yang di atas, yang di sorga. Jangan yang ada di bumi. Yang di bumi ini hanya sementara, bahkan tidak jarang merugikan diri kita sendiri. Pikirkan yang di atas. Yang di bawah nanti dengan sendirinya akan dilengkapkan oleh Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita memikirkan sorga, memikirkan pahala, memikirkan kemuliaan Tuhan, memikirkan keagungan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang membuat jiwa kita terpelihara di dalam Allah. Unsur yang ketiga adalah roh. Nah, ini saudara-saudara yang binatang tidak punya, yang tumbuh-tumbuhan tidak punya. Itu sebabnya binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbakti kepada Allah karena mereka tidak punya roh. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, dalam penciptaan hari ketiga, Allah memisahkan darat dan laut dan juga menumbuhkan banyak tumbuhan di sana. Juga pada hari yang keenam, Allah menghidupkan binatang-binatang dari dalam tanah. Semuanya dikerjakan hanya dengan mengucapkan kata-kata atau dengan berfirman saja. Tetapi perhatikan di Alkitab, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas. Nah, ini yang berbeda ini, saudara-saudara. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya Adam. Dari segumpal tanah liat dibentuk menjadi manusia. Kemudian dihembusi dengan nafas Allah. Ini adalah roh. Yang dihembuskan itu adalah roh. Kalau tubuh dan jiwa diciptakan dengan sendirinya oleh Allah, tetapi roh itu dihembuskan dari mulutnya Allah sendiri. Itu sebabnya manusia mengenal akan Tuhan. Manusia itu tercipta sebagai makhluk dan dalam bahasa sekulernya itu sebagai makhluk yang beragama. Beragama itu artinya memiliki perasaan bahwa ada suatu kuasa yang lebih tinggi dan lebih besar di atas manusia. Sehingga manusia perlu mencari dan menyembah kuasa yang lebih besar itu. Nah, saudara-saudara, ini yang tidak dimiliki oleh binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia memiliki roh. Itu sebabnya manusia bisa memiliki iman, bisa memiliki pengharapan, bisa memiliki kasih. Dan tiga hal ini adalah utama sekali dalam kehidupan kekristenan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu adalah percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah
kebangkitan dari antara orang mati. Dan kasih itu adalah cinta, saudara-saudara. Ada kasih kepada Allah, ada kasih kepada sesama manusia. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang diungkapkan sebagai kasih itu. Saudara-saudara, tetapi kita tidak sampai membicarakan itu, saudara-saudara. Hanya yang jelas, oleh karena kita ini memiliki unsur roh, maka kita bisa mengasihi, kita bisa mengharapkan, dan kita bisa mempercayai. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Itu sebabnya di dalam surat Roma pasal 12, di sana ada ayat yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini tidak ada pada makhluk flora dan fauna, tidak ada, hanya manusia yang punya. Biar rohmu menyala-nyala. Ketika seseorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka Roh Allah atau Roh Kudus itu mengurapi roh kita, menjadi satu dengan roh kita. Betapa mulianya, saudara-saudara. Ini sangat indah dan tidak dimiliki oleh dunia ini. Sebab itu kita perlu bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara menghadiri penguburan orang mati, mungkin saudara-saudara mendengar apa yang dikatakan pendeta. Yang diucapkannya adalah salah satunya begini. Biarlah yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, dan yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Saudara-saudara, yang berasal dari tanah ya tubuh ini. Yang berasal dari Allah adalah roh. Jadi rohnya manusia itu kembali kepada Allah. Saudara-saudara, jadi jelas sekali kita memiliki, saudara-saudara, yaitu 3 unsur di dalam hidup kita manusia. Itu sesuai dengan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, mari kita membentuk manusia yang sesuai dengan gambar kita, sesuai dengan teladan kita. Allah berfirman begitu karena Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita yang dimaksud itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi manusia yang dibentuk sesuai dengan gambar Allah itu terdiri dari 3 unsur juga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudara, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi atau contoh, saudara-saudara ya. Dulu waktu gereja GPDI Citra Raya itu dimulai di Kalisantri, saudara-saudara. Kalisantri adalah tanah yang tandus, saudara-saudara. Tanah di Surabaya pada tahun 80-an itu tandus sekali, saudara-saudara. Dan hanya bisa menanam kalau ada hujan. Dan juga itu kolam-kolam akan terjadi genangan air di sana kalau ketika itu ada hujan.
Kalau tidak ada hujan, ya tidak ada. Tanaman tidak ada, ikan-ikan di dalam kolam atau belumbang bahasa Jawanya itu, waduk itu juga tidak ada karena waduk menjadi kering, menjadi hanya terdapat tanah yang retak-retak saja di dasarnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi yang saya lihat di sana di Kali Santri, ada suatu keajaiban saudara ya. Ketika hujan pertama turun, hujan lebat, maka seluruh pekarangan basah dan seluruh ladang-ladang yang kering juga basah. Jalanan basah, parit-parit mengalirkan airnya, dan belumbang atau kolam di kampung ataupun di sawah terisi air dengan penuh. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika air memenuhi kolam-kolam itu, sekaligus memberikan kepada mata kita penglihatan yang luar biasa, yaitu ikan-ikan berenang di sana. Kalau kita pikir dari mana ikan ini? Tadi sebelum hujan kering sama sekali, tetapi ketika hujan turun dan kolam-kolam penuh air, ikan-ikan berenang di sana. Saudara-saudara, ketika saya mencari tahu, saya bertanya-tanya kepada guru-guru biologi saudara-saudara, maka diceritakan di sana katanya bahwa ketika musim kemarau itu ikan-ikan itu terbungkus dengan tanah, di dalam tanah terbungkus dan ada air di sana. Dalam bungkusan itu ada airnya. Tetapi ketika hujan turun, maka bungkusan itu meleleh dan ikan-ikan itu pun menyembul ke atas. Yang ingin saya ceritakan, ini adalah salah satu cara Allah memelihara ikan-ikan sehingga ekosistem berjalan sebagaimana mestinya. Allah memelihara kepada ikan-ikan itu. Dan juga lebih daripada itu, Allah memelihara kita, tubuh, jiwa dan roh kita dipelihara. Itu sebabnya tadi dalam ayat pertama dikatakan oleh Rasul Paulus, semoga tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yakinlah saudara-saudara, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, kita tetap terpelihara di dalam kasih Allah, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Percayalah.